sendiri. Mohon kayo kekuatan dalam Engkau, berkatamu kayo bersama-sama. Sa sunguran Tuhan Yesus Kristus, sokir masih Tuhan yang kuasa-kuasa merokok sa tempat itu, mengganggu sokir macam-macam Tuhan rogon iblis, yang bisa sunguran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bertanya, maka sambil merakosan keselipan di tempat itu, Tuhan kita hanya suasana surga, memenuhi ruangan itu, dia membawa anak-anak muda yang dapat bersama-sama sekali untuk memuji menyembah Engkau. Biarlah Engkau memberkati melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang punya kemampuan, anu keinginan dan perubahan usaha itu untuk kemuliaan dan kunci-kunci Tuhan. Sasunan Tuhan Yesus, yang kesembilan kunci-kunci. Amin. Untuk menyegarkan rohani, mengarah ke penutupan.
pura-pura. Tuhan dia membalas ng pamakan, tapi balasan niya sa pamarangan.
thank you firman. Medan aku nakasadihaso memberkatan padaku dari menyampaikan firman. Kami itu Tuhan Yesus terbatas nabi bahkan kekuatannya untuk memuji menyembah Engkau, memperbaikkan Bapa dan kesianan Tuhan Medan Bapa di surga. Masa-masa akan datang ini Engkau memberkati kami masing-masing. Bahkan masa itu Engkau memberkati setiap Tuhan Yesus. Berkati kami bersama-sama belajar firman. Engkau tahu pemilu firman Yesus, fokus kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, dan kami percaya setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, Engkau memberikan kuasa sesuai dengan firman-Mu supaya ianya beroleh tempat dalam setiap hati kami. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, dan seluruhnya Tuhan, seluruh jiwa raga kami, agar kami ya Tuhan diisi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman. Tuhan, kami juga menyerahkan dalam acara ini ya Tuhan, waktu kami memperingati apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib sehingga darah Tuhan Yesus tercurah di atas kayu salib. Tuhan, kami akan memperingati ini pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar terhadap kami ya Bapa, sehingga kami hidup dan ditebus daripada kematian kami ya Tuhan akibat dosa, dan pada saat ini ya Tuhan kami akan memperingati. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Diberkati sama Allah. Amin. Masih kau tutup dengan benar. Gisupan pedano, kan itu kau tahu. Gisupan pedano. Nah, itu kan aku. Kita berdiri semua dan kita nyanyi Yesus mencurah darahnya. Mana saja yang boleh kita ambil.
dan ayat yang ke-28 yang mengatakan begini. Dan ketika mereka sadang, maka Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, ia mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saya minta dibantu untuk membantu di sini. Dipersilakan duduk. Kita ada satu lagu pujian yang kita akan nyanyikan selepas roti dan ayat ini dihidarkan bagi kita semua. Ambil roti dan ambil air ini, cawan ini, jangan makan dan jangan minum setelah diberitahu untuk makan bersama-sama, nanti kita akan minum bersama-sama dan makan bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang mengadakan suatu perayaan Paskah di satu rumah yang mereka tentukan, atau Yesus suruh kepada mereka untuk mencari mereka untuk mengadakan perayaan Paskah, mereka duduk makan bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Dia berdoa, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya. Memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil juga cawan, mengucap syukur, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian. Ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pada waktu Yesus disiksa, tergantung di atas kayu salib, prasardadu atau laskar mengambil tombak dan menusuk tombak Yesus dan mengeluarkan darah. Dan darah itu adalah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Tubuh Yesus yang tersiksa dari saat Yesus ada di bumi ini, dan ketika masanya Tuhan itu disalibkan, pada waktu itulah tubuh Tuhan Yesus disiksa untuk memberikan bagian-bagian kepada orang-orang yang berdosa di setiap bumi atau setiap orang, sehingga kita memperoleh bagian-bagian itu, dan pengampunan dosa ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu karena kami beroleh bagian yang Tuhan berikan kepada kami, yang sepatutnya yang kami tanggung sendiri ya Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau tanggung itu di atas tubuhmu, sehingga darah-Mu Tuhan tercurah untuk menyucikan segala dosa kami yang mematikan kami. Terima kasih Yesus, karena kebaikan Tuhan yang begitu indah, yang tak terselami, yang Allah lakukan kepada manusia.
kasih-Mu Tuhan yang luar biasa buat kami. Engkau berikan darah-Mu menyucikan kami, dan kami sangat bersyukur ya Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan yang tidak terukur Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sampai pada hari ini ya Tuhan, supaya kami dapat menikmati suatu sukacita kehidupan kekal bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kita akan menyanyi satu lagu di Golgota darah Yesus tumpah.
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum sama-sama. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu dengan tidak terhingga dan tak ternilainya pengorbanan Tuhan buat kami. Tidak ada yang dapat kami lakukan pada hari ini, cuma kami mengatakan terima kasih dan bersyukur ya Tuhan. Apabila kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami percaya bahwa segala dosa di pikiran kami, dosa tangan kami, dosa hati kami, dan dosa langkah kami, Tuhan Engkau sudah sucikan dan sudah ampuni. Tuhan, bentuklah kami sebagai anak-anak-Mu yang dikehendaki oleh Tuhan. Berkatilah umat-Mu pada hari ini yang telah memperingati akan perjanjian yang kekal yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kami, bahwa darah-Mu Tuhan yang sudah ditumpahkan bagi banyak orang, termasuk saya dan kami semua, sudah disucikan oleh kuasa darah-Mu segala dosa-dosa kami. Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur. Haleluya Tuhan. Ini doa kami dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya, Tuhan memberkati. Akan ku di posisi bersatu. mikrofon na beliau iso no. Kasunod do tadaw do Paskah, ang kasunod tadaw pinarikatan tensa na jemaat at global. Mantan na pa din ako tutun kung nakatarima at Tuhanon. Karati ito ka nagkumayon ng Paskah. Bahkan dalam khutbah setiap minggu dan setiap hari kebaktian khas nga nasusuyan takano kami ng Paskah. Rati kami ng pada Paskah nga menurut sejarah na pada Paskah nga tentang di Tuhan Yesus diminangan pa sa iba. Yati no pabay na merayakan Paskah diti adalah selain daripada memperingati di pengorbanan Tuhan Yesus untuk tayo sa netruniti pamagunan nga menjadi nagi satu kebanggaan bagi dati tulungang Kristen ialah satu kemenangan yang terbesar karena kematian tidak selamanya dan
pahiri-hirian. Melainkan 3 hari kemudian Yesus telah dibangkitkan. Ingkana di kepastian tokoh. Kepastian tokoh di lain telah disalibkan. Bukankah dan apuriman tokoh di suang no kepastian dati. Bahkan ada banyak gitu. Hari 5 tadaw dat kapara buatan dati akan katadaw kondarangan. Bukankah itu satu daripada menyiksa keginaw dati tu gumu dan ngayon. Apalagi nga nangkamot kahit itu nangkamot ngayon nga gumu pe buron nakatindala karay harap pa buron amugamos atau hiridwalay nga ngayon hindi tadaw bayno dan asaro dati imangay tamu imay patamu nga ay obas may tamu nga pakurbana ng padibay na dat amin ay tamu to apurimanan asanangan dan bersama-sama duduk di tempat itu merayakan kemenangan yang Tuhan buktikan di kayu salib. Biarpun kebanggaan tulung na minamatay daw dahil kayu salib, tetapi sesungguhnya itu adalah kemenangan bagi Kristus untuk natitensanan karena dia bangkit. Sebelum dia kapanangat aku membaca verse Tuhan. Nah aku pun pengumuman maiso ketuang nasuab kebaktian kalumpuk hilang dahay kadi rukin jadi tatuang pada gabay no anak amoy yang kedapat mamumbay no to parasmian di kebaktian pasca doktor kodon lalu may jadi poli tatuang nasuab jadi magigumpulong hari tuang hari 6 ka kung manatan itu pangat papunta alihuan ko na. Kaysa ini kedua, yati pensuang guru pilih wanita, kami tangan takam harap na paguru motor baru untuk takam timung, kaysa naitin ciki wanita. Tumigi timung takapa ay bago, disebabkan na antik aku sebagai ketua majelis sidang di suara sidang diti. Maka dengan di dekat milodot menyandang dua tugas. Jadi keperluan tokoh kalian wanita mitimum. Baru mengangat tentang hari Minggu tuh ibadah tokoh hari kesedia ini penuh sedekon sangarawaraw saya pun pagulit ng anak yang sangarawaraw dan kepaulihan asrama. Maka mengangat takut hari-hari biasa nanti penang sedekon untuk tanggal yaitu masih bayani kira-kira tengah pukul 4 ketika sampai berkurang. Jadi pegantang-gantangan pempatadaw tu ya kayo na penda ini nuli mayo maka di kiri kepelaan awal nasuang takadi khutbah. Baik, sampana pasca tahun diti manah ako po da tema siyo diti multimedia ako pakirim tema ko na tema na patanuan ko mantakon tadabay na irinatu puasa salibnya yang mengubah hidup semua orang. Puasa salibnya yaitu Yesus yang mengubah hidup semua orang. Kita ngaitan di soal 1 Korintus 1 ayat 18. Maka suang hirin ucapan alu-aluan sudah
kupas tadi serba sedikit nga ilo atajuk deping singilaan takot-tarubayna. Isuan 1 Korintus 1 ayat 18. Kesa na yang harap telepon harap patihitin asalaw kaya natakot sama-sama membaca iso na ayat. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Memang satu kebodohan bagi mereka yang binasa, karena anu yelo karati tumamod karati mingrati-rati umati tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, yati isuan ke tempat itu sangat berbangga karena kita ini dianggap oleh dunia bodoh, karena kita berhenti, kita duduk, kita berkumpul hari ini. Tetapi sesungguhnya kita adalah kekuatan Allah, yaitu kita telah menerima pemberitaan Injil itu. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 21 juga mengatakan adalah kebodohan. Jadi harap rencana dulu ya koy. Balai pengidot mantap ke barasay. Kabulu ko kayo, saya pom sampai meloh yang nga tadat dituong pati pembangunan dan oke to kayo. Nah, hitid nabaca ta kabay nati akan nadiko araat apurmanan takod rekan takod dalam kebodohan na satu kebanggaan. Sebab apa? Yesus tidak diterima oleh dunia ini. Itu sebabnya dia telah disalibkan. Dunia tidak menerima dia. Tetapi sesungguhnya ia percaya ke Tuhan Yesus, turut serta dengan pengorbanan di Tuhan Yesus sendiri, yaitu kayu salib. Mereka yang akan binasa menganggap pemberitaan Allah ini satu kebodohan, tetapi bagi kita yang diselamatkan satu kebanggaan. Entai terkedan isu ang Kisah Rasul 2 ayat 47. Nuno o kebanggaan, nuno kebanggaan bagi mereka yang diselamatkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Komen apa mak yati yang diselamatkan oleh Tuhan setiap hari sambil memuji Allah. Komen apa mak berlaku kalangan ditulung dit natubayan di Tuhan Yesus tontok dit nangkat na yaw para mau napatulong dat masining mamarayaw da Tuhan nga akan kakumuran nga bertambah
ti tentang timpuun ti tandahawon. So tiap malam sumambayang, kamu tingkod-tingkod sumambayang masinding, isinding di pinipindi sa Pilipino. Ako ko hindi ako naging nakarangaw di pagkita ko kay Lakopiyang mampot nga kinangahan ko sa ni kata ni Kodid kalat hadilo ginakong ilo lago di kangkat kapag ginawad tanga tulong masinding ditiripod saro ko kangko to itiyon daw nga tiyon di tahun no rin 80-an ka 70-an repin apuri nakakasupa ko pa masin apuri manalo na pa nga asa gyat sidangan niya bagit ha yan bertumbuh isa kalumpo na bertumbuh ako diri nagkalangan keluarga sebab inapit malahing ko nga araji no pwede mangangat dot sumambayang lihahay to ihay na pagyanga paingayanga yang wala pensodo Lord mingwali di sambayangan hari Minggu Lord tagaro saransob dan seterusnya karena dot irina dot iit karinduan ni malahikum mangangati ang sumambayang inapahit pangangatan daw masilinga hirin lagu kamanangan iman nahitin na pala may anak ko, ako lang isa, namimpin ko kayo ito, ang asampin pa manyanyi, dit. Ako mati kami lang dit, sinding ipinimpin na ipindi. Nga, papus, man ko, saya hayati ka na malayo. Kudya, nasay bawlot, nuluhan ni ginawa ko, asaraw ko hit, tiripo. Ini pagidat, inapatang masukagwago yatim ay kaumpato ay ganakarangon. Jadi kung dami sa pinto dengan sa ginabhati abisay-say kapal nilago din nga akaundahan na to kapurimani dat akon napakalangadon no dilago nga langadon din persakutuan winansay Tuhan at hiriginawa daw dit tantakidin. Jadi iya itu nakarangaw dilago nga asaraw ko na doon berpuasa hadirat Tuhan dengan lagu diri onsikol kita teruskan. Nah di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 ini nunuhi asaraw dati ketika kita melihat salib. Nah, nganut itu pemisahnya di dulu hari-hari biasa. Hari ini kita adakan pindah di tengah-tengah. Menyatakan hari ini kita merayakan Paskah. Nah, ketika kita melihat salib, itu sarau tokoh. Sarau tokoh itu nabaca tokoh di Alkitab tentang penyiksaan Tuhan Yesus ataupun mungkin di keswabon atau di habam maka minabaca kau tentang penyaliban Tuhan Yesus. Saya ada kau minambaca mantanda padit paginda-indayan Tuhan Yesus gisam na pinasalib yaw. Ang gisam na bayan natin kung kita ito ka disalib, ang nunuh ito sa raw ginawa ito ka. Selain daripada salib ini melambangkan yati sebagai denominasi, memang itu salib salah satu daripada lambang hirin logo dati. Dia menyatakan bahwa kita ini memberitakan Injil keselamatan atas kematian di Tuhan Yesus. Katumbayaan di Tuhan Yesus inapatay ang bangkit semula. Ilan lambang salib. Selain daripada itu, salib juga melambangkan kasih terbesar yang telah dinyatakan. Bagi dunia, salib adalah kegagalan.
karena pagitulong daw pinapasalib ni Tuhan Yesus menjadi satu kebanggaan mereka. Tu kanila nakala na diyaw nakamanang ako kaditulong na pinapasalib. Tapi bagi kita, orang yang percaya, salib adalah kuasa Allah, kuasa yang menyelamatkan, kuasa mengampuni, dan kuasa mengubah hidup saya dan hidup kita semua. Dahulu kita tidak percaya, sekarang kita percaya. Bukankah itu satu perubahan yang sangat terbukti di suara kapasir dati telah berlaku? Kaysa pelajaran di dati di suara pembacaan diri na to salib menyatakan kasih yang tidak terhingga. Kamayan na pada kasih yang tidak terhingga nga ay sa ujung daw at nyagal jadi setiap kalau jadi marahin ganit kalau tukang-tukang kita ukur atau apa harap boros beti tinapakanaruan daw nga 20 mitono tinapa nga 100 mitono nga itinapakasyanan ng Tuhan Yesus diti nga tiada penghujungnya. Salib menunjukkan kasih yang tidak terhingga. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Juga di dalam Rum 5 ayat 8. Di dalam Efesus 2 ayat 4 juga mengatakan tentang kasihnya itu sangat besar. Dan kasih Allah dinyatakan bagi kita, dikaruniakan kepada kita, dan kasih itu diserahkan Tuhan Yesus bagi kita. Alkitab menjelaskan bahwa Allah tidak hanya berkata, "Aku mengasihimu," tetapi Tuhan membuktikannya dengan tindakan, yaitu mengorbankan anaknya di salib untuk menyelamatkan kita. Hari sebelum kapak minat belayar daw minamoros di tanak daw isa tanak daw kanonduk balayar kita bay no karati ka balayar kay balayar ka surga itinapot sekali ka suwano po ni po nagyahay kani kita pa andu kana balayar kita bilalaw kan ko sumubok kon pag-agad ng kamendot sumuborong lalaw tila koy bilay boyo magkaditi sa pa sumubok ng palabuan ng pasaborong lalaw may napod may magkat sa pa may sa manadyo ako lang pero tadaw ang padin ako upatin pero kalidan karigot na ki nabang kapal ang paling sapat 2 jam parikot panadilon sa manadyo nga bahang pabuli bapak nga mangakat ako tambalot ko kadit tanak daw kadit apa dalam masa dia belayar siguro dibiang korikotit umbak dan apuhot tinapam sarita tinapadadi dodo yaitu canggihon kailaan ng makura-kura cuaca andun pukul nurumikotit umbak dan apuhot harap na pa yung aatan na mamanaw andun kada ay nga iti cerita Makatit hilo ng tangan laut sigaw tong karikotit umbang at agayo.
Iti napakapal ditihang na doon sa bigyan. Lalu kali di tapak di iso nila daw karena nagpenigit lang daw isa di kapal isa ilang daw menyelamat. Jadi pengkuro tiga menyelamat dan dua. Lalu dengan hati yang sangat sedih dititapak gitu. Ana daw narita tanat menyelamati tanak daw. Ini tembalut di tanak daw yang selamat daw. Nah, itu na umpama yang telah Tuhan lakukan dan keposian datulun di pembangunan. Dia sangat mementingkan manusia berbanding anaknya yang telah diutus di dunia ini. Bila tidak kinalaikan ada menalamat di Tuhan Yesus atau kita. Nah karena Tuhan itu melihat manusia ini lebih banyak daripada anaknya, maka dia biarkan Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Demikian tindakan di Bapak di Umain tambalut di tanak daw. Abitin na padit tanak dit minadaw salamata di natumbayaan dat kinarahingan isang di manulita diaw di pihulit hulit daw di manulita iti tentang pasanang kita pa di tambalot daw. Andong ako na pada sinalamat di tapa di tambalot ako nang bertaubat, aku nakasampat dan bertaubat kadaud mengkotong di khotbah untuk menyatakan tentang kasih tindakan di pinasay di tempat daw. Kedua, pelajaran anu dati di suana 1 Korintus 1 ayat 18 diti irin na to salib membawa pengampunan. Di dalam Kolose 2 ayat 13 bisa 14 bersawat toko pelajaran di kedua doa nu dati di suandot pembacaan dati diti irin itu salib membawa pengampunan bacawat toko di suandot Kolose 2 ayat 13 pindah na kubiti. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. 14 dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Oleh pelanggaran kita, salib itu membawa pengampunan. Salib dalam selain daripada itu dia membawa kehidupan kepada kita, dan salib juga menasihati supaya kita mengampuni. Nah, hutang ayat 13 dan 14 itu menuliskan tentang hutang. Kita ini sangat berhutang di hadapan Allah. Maka dosa adalah hutang yang tidak mampu kita bayar. Tetapi Yesus menghapuskan semuanya di salib. Harus salita. Menurut aku saraniban-iban. Harus samulun tanang wagu. Dagi hutang dan pagumbo. Isang datana dia di kabayaan. Bayang matakad di hutang. Kan, ada pamagumo sa kuri-kuri nga pagat sa kamati. Do,
narito tangko pino di sa ipinak panabayaran. May kakata ka na may pambayari, haro pambayar, nasuba. Do, haro tutang hilo di pastor, nga ang gumugyari, noon na di pambayar. Ada ikaw mamusaraw na digisang mutot, tadi dila ginawa pamusaraw, ito ang pati pamagunan pamusaraw ito tang. Nga, nung kadi, sarita ang padhiti nga, karikot sa mulon, jutawan, di pa daw, kita nakwago mamusaraw, may puroyaw, kabayang-bayang tutang. Ang ulan ng tutang, along kaununod. Nakura ko, kanito mo, tutulog na kaya. Ang nakulan, gapay ikaw, tunawayaan, tulog na kaya. Ataw pun pasti niya, tulog kaya, iti sa mulong git, isanong maulong. Isang dat, ayaw mamiri at tulundit ang sanaw yang nga mayaw pinsuso tulundit iraladit ako mo tulong sa ngirika na ngam kadit basa dati kawaya ay natin sa mulod na nakurang kayo anak wabo kadaw na tumiling nga sana kaulon ito masusa ginamot ito pag bumutod ka kung hindi ka bayan ka amay yaw nuhatit jutawan di ba nung hitutan ulan di sa nga o ka lalu kadit jutawan nuhotam pambago ng utangan tanpa pengetahuan di tanah wagu may nagjutawan di bayaran ngay itutang di tanah wagu pangay na kay magurumba di tanah wagu na kantaha ko na daw isa surat hutang talalunas hadit tulun nagkaya da pinatahag daw di tanah wagu so kira no pa amiyate nunuwan sayan natin mihad ka andama dat ausikahan ka tumugod ko apanganakan dat panay-panday na may pambayaran tutang kako tengkuron tanto niya dat mihad ko sumingka ko ausikahan sabab itutang ang nabayaran irad na di iwinan sa'y di Tuhan Yesus kat Israel na kapasyan natin. Iyate na pati umpama tanakwago sa mirikaw din agayaw hatutan. Sampai kepada kematian kita tidak mampu membayar hutang itu. Tetapi apabila Tuhan Yesus datang dan bertanyakan nakuroko, kita dengan terbuka Tuhan agayaw hutangku. Akan napakain sampai katulong na terlebih ang kinarahingan. Lalu Tuhan datang dan dia mengatakan, nah, at iti Alkitab, tutang sudah dilunaskan. Bukankah itu satu kabanggaan ng kasukuran tako igatuang na kinarahingan? Seterusnya, soal pelajaran di anu toko bahwa kita dahulunya orang yang berhutang, sekarang Tuhan Yesus melunaskan hutang itu. Dia memakukan segala hutang kita itu di kayu salib. Ketiga, pelajaran kita yang ketiga, anu dati di soal pembacaan dati, itu salib mengubah hidup saya dan kita semua. Isuan Galatia 2 ayat 20 mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Salib mengubah hidup kita, yaitu satu pengakuan dati di sana bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus.
Inilah perubahan kehidupan kita bila berada di dalam Kristus. Kita mengakui bahwa segala cara hidup kita yang lama telah diubah, telah disalibkan bersama dengan Kristus, supaya waktu yang sisa ini kita pergunakan untuk menurut kehendak Allah. Berasan kuno po nahitinga waktu yang sisa. Untuk nakarikot umur 40, 60, 70, 80 debay na. Orang mengatakan yang muda belum tentu gampang menjadi tua. Jadi sesungguhnya yaitu waktu yang tersisa ini kita pergunakan untuk menurut kehendak Allah. Sebab bila kita dalam Kristus, kita sentiasa, dan samping itu juga dalam sisa waktu yang ada ini kita juga didatangi oleh banyak pencobaan. Tetapi itu tidak akan melemahkan semangat dan iman kita di dalam Kristus, karena kita sudah yakin bahwa Tuhan Yesus itu sudah mengubah hidup kita. Salib bukan hanya tentang pengampunan, tapi juga pembaharuan hidup kita. Maka dengan itu kita berubahlah kita dari gaya hidup kita yang lama kepada hidup yang baru, karena kita sesungguhnya sudah diselamatkan, telah diubahkan oleh Kristus. Dan yang terakhir, keempat, salib memberi pengharapan yang kekal. Di dalam Filipi 3 ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang ku kehendaki tidak yaitu tesanai hanya di tempat itu. Yang kita kehendaki ini adalah mengenal Tuhan Yesus. Itulah sebabnya asa ako pusan toko sumambayang. Mengenal toko iso na harapo perkara suarita toko tutunan. Itu sebabnya dalam kebaktian toko nyegal di kalangan natin diti nyegal di tipuun toko pagkabaktianam kapurimanan kuno nyegal di harlo lugin ginakon langadam. Mentado pa di doa pembukaan kalitatay nuwi di doa persembahan. Ang mapurimanan ng kuhi sa pinahanda sumambayang yaw nga milonda nga palang sudaw daw tihan daw tanda daw asudo kapyayaw ti tadaw minunderok untuk merayakan kemenangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, bila kata-kata ini melekat dan ginawa toko mustahil magidot toko Tuhan. Sebab yang kehendaki kadi Paulus milah nag-anuan toko gitan toko di suana komposin dati. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Jadi pagita katuming pagod. Nuno kana kerajaan Tuhan nga asanangan kang mengenal Dia. Akan ka dalam ibadah no, takot kapuriman katutulog kinarahingan. Pengkurang kaparaganda Tuhan dalam takapasok Tuhan na miyabaliti dalam kerajaan takasakara-kara kita akan mengenal, bahkan ibay yati hiladulay sendiri nga kapuriman takoy sigaw kaparikatan takot Tuhan at isa perkara dawago. Nah, itu mengatakan bahwa kita ini hendak mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya.
pengenalan tokoh kebangkitan itu akan kita mendengarnya dan pada hari Minggu. Setelah kita mengenal Yesus yang memberi pengharapan, segala sesuatu kita anggap rugi. Selama diti keposian tokoh amu tapi ya minsa sumungkuro Tuhan. Bila kita sudah cukup mengenal kepribadian Tuhan itu di dalam diri kita, menyesal menjadi tanda-tanda nakatalip saya persia-siakan keposianku kadati. Tetap kita senantiasa rindu untuk mengenal Dia. Sebab kita merasa dan yakin bahwa kita akan mendapat bagian secara berlimpah dalam penghiburan yang pasti Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan hati. Nah, salib bukan pengakhiran, dan ini bercerita tentang penyaliban Tuhan Yesus. Jadi akan hiri nonga ia mengakhiri segala penderitaan kita dan ada kebangkitan. Itulah pengharapan kita bahwa di dalam Kristus maut dikalahkan dan hidup kekal tersedia. Akhir sekali Pauhoto dati disuan ginawa dati disuan tadambayna. Dalam kita menundorong tadambayna semata-mata untuk merayakan Paskah. Imannya menganangkan tentang kemenangan Tuhan Yesus terhadap kematian. Apakah kuasa salib Tuhan Yesus itu sudah bekerja di dalam kehidupan kita? Ini kita pertanyakan di dalam diri kita masing-masing. Dan adakah kita sudah yakin menerima kasih dan pengampunan serta hidup yang baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu? Itu pertanyaan yang kedua kita pertanyakan di dalam diri kita. Dan saya tidak mau mendengar jawaban kamu, tetapi nyatakan itu kepada Tuhan di dalam doa kita. Nah, jika ada di antara kita yang selama ini belum lagi sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, hari ini adalah waktunya. Datanglah kepada salibnya, di sanalah kasih Tuhan, pengampunan dan kehidupan baru akan Dia berikan. Karena mata putih saya jemaat megakat sumambayang tokoh. Tuhan Yesus, terima kasih atas kuasa salib-Mu yang mengubahkan hidup kami. Dan Tuhan Yesus penuhi hati kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian tentang salib-Mu, memberi kesaksian kepada orang lain, yaitu salib-Mu telah melunas segala hutang kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sini kita kagu Israel, sini di Golgota darah Yesus tumpah. Satu doa yang hendak kita nyatakan kepada Tuhan Yesus pada hari ini. Kita bersama menyanyikannya. Darah Yesus tumpah
kami suara haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami telah duduk di kaki-Mu, bahwa Tuhan Engkau telah mengampuni kami, menyucikan kami, dan memberikan kami kehidupan yang baru, pengharapan yang kekal di dalam Kristus. Jika bukan karena Tuhan Yesus, maka sia-sialah segala perbuatan dan yang kami lakukan. Tetapi karena karunia-Mu Bapa di surga, oleh penebusan segala dosa kami, hari ini Tuhan kami dapat memanggil Engkau sebagai Tuhan dan Bapa kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah kekuatan kami, karena Bapa memanggil kami masuk dalam rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Pusiko kita berkati. Tahun kupagi pimpin pujian menahak dia di persembahan dan musona ke doa penutup lepas ke mungut persembahan. Dan harap nanti pusung penghilangan selepas GP. Nah, selepas doa penutup, nah kita turun sama-sama menikmatinya. Tuhan memberkati. Ba, may takasinigin nung si Kau ginawa ko. Nanda kayo laguwa ka. Nakangata ko na itadyo ko. Nakay malabo. Ang si Kau ginawa ko, tadaw kayo na nakapagitin mo takaditi. Kadua, ang si Kau ginawa takato. Minanta ka Tuhan ang punay. Minanta ka Tuhan lidamay. Minanta ka Tuhan ang pangharapan niyang kakak. Anong yahid ilipin sa karuang ko. Ako pa sa isang kasala. Ang ginawa ko untuk akan persembahan dan seterusnya para disediakan oleh wadah kita.
Pwede.